Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahib Bewok 37 channel. Nah, kali ini saya akan memberikan penjelasan ya tentang kebocoran di bagian kebocoran oli dan juga kebocoran air radiator di bagian blok motor Vario 110 ya. Nah, itu dia motornya guys ya. Nah, itu yang sedang saya bongkar ya. Dan di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan ya buat kalian semua ya. Nah, biasanya itu kebocorannya itu pasti ada di bagian bawah sini ya. Nah, disinilah letaknya guys. Nah, ini nih lubangnya ya. Lubangnya ada di sini ya. Ya, dan ini bisa keluar oli ataupun juga air radiator. Nah, biasanya pada saat penggantian baru ya, penggantian baru seal water pump. Nah, ini seal water pumpnya ya. Nah, ini juga kipasnya ya, lalu ini juga asnya, dan di sini ada seal ya, seal olinya ya, dan juga bearingnya. Oke. Nah, ini seal water pumpnya guys. Nah ya, jadi permasalahannya di bagian seal water pump yang bocor ya. Biasanya pada saat pemasangan seal baru ya, seal water pump baru ya, itu nggak akan lama guys ya, nggak akan lama ya. Satu ya, oli warnanya berubah ya, dan air radiator berkurang. Dan yang kedua biasanya ada rembesan atau tetesan ya. Yang kita perhatikan satu, pada saat pemasangan biasanya kita nggak tahu ya barang ori atau barang biasa ya. Nah, kalau misalkan ada rembesan atau bocor di bagian lubang sini, itu di sini nih ya, sini. Nah, ini satu ya. Lalu di bagian bawah ini biasanya terlepas guys. Nah, seperti ini ya. Nih, ini terlepas. Nah, ini dia guys. Nah, ini dia penyebabnya guys ya. Permasalahannya ini. Jadi ini enggak enggak lengket ya. Malah lepas begini ya. Nah, kalau misalkan ini enggak ngelem ataupun terlepas seperti ini, air radiator akan merembes ya. Nah, akan merembes ya, naik ke bagian sini ya, masuk ke bagian lubang sini, dan akhirnya tembus ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu ini akan keluar di bagian sini guys, di tengah-tengah seal sini ya. Nah, ini sini di seal, bagian seal ini ada ruangan kosong ya. Nah, ini ya, sayangnya ini sini saya sudah pasang dan saya sudah lem ya. Nah, itu ya, di rongganya sini, tengah-tengah sini. Posisinya tepat di sini ada lubang, jalurnya ke sini. Nah, ini jalurnya guys, jalurnya ini ya, tuh jalurnya ya, yang di dalam sini. Nah, akhirnya pada saat pemasangan ya, biasanya baru ataupun yang sudah seminggu atau 2 minggu setelah penggantian, itu akan menetes terus ataupun bocor ya. Nah, jadi permasalahannya itu ada di seal water pump ya. Nah, ini dia yang terlepas seperti ini. Kita nggak akan tahu ya. Jadi caranya gimana? Caranya kita lem lagi ya. Jadi kita lem lagi ya, seperti ini. Kita kasih lem ya. Kalau bisa kita gosok dulu amplas ya, sampai benar-benar ini di bagian sini juga terkikis ya, terkikis, dilem. Nah, lalu dilem. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi atau kita pasang kembali seperti ini. Plok ya. Harus yang rapi dan rata ya. Nah, supaya ini bisa bermain ataupun bisa neken gini ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan oli ya, olinya bocor di sini, netes dan air radiatornya masuk ya, tercampur ke oli.
itu permasalahannya ada satu di bagian seal ya. Nah, ini seal olinya ya. Dan yang kedua ada di bagian as. Nah, ini asnya ya sudah bopeng-bopeng atau bolong-bolong ya. Seperti ini. Maka apa yang terjadi ya? Nah, ini dia ya. Nah, seperti ini. Ini akan bocor ya air radiatornya ya. Lalu masuk ke bagian mesin dan tercampur dengan oli. Oke, paham ya? Selanjutnya juga ini bearing, ini penting banget, penting ini bearing ya. Ini bearing bagian sini guys ya. Nah, ini untuk ini yang baru seperti ini bentuknya ya. Nah, ini yang baru. Nah, dan juga kalau pemasangan baru kita perhatikan dulu asnya ini masih normal atau tidak guys. Nah, oke. Dan selanjutnya yaitu aduh, saya pengen ngopi dulu, dari tadi ngejelasin ya. Mantap guys, aduh. Kita uduk dulu ya. Oke ya, jadi itulah permasalahannya ya. Yang kita perhatikan, satu bagian as ya, kedua seal. Nah, pokoknya ini bagian ini semua ini berfungsi penting sekali guys ya. Jadi buat yang baru pemasangan, hati-hati, tolong diperhatikan nih. Satu di bagian sini, yang paling penting ini ya, di water pump, hasil water pumpnya ini ya. Nah, ini terlepas guys, mau asli mau yang imitasi itu sama saja guys. Hati-hati ya, karena pengelemannya ini kita nggak tahu ini lem-lem apa ya kan. Dan ini sering terjadi ya, kesel ya, begitu baru pasang tiba-tiba bocor olinya. Nah, ini dia guys penyebabnya ya. Dan ini penjelasan dari saya ini semoga bermanfaat buat semuanya ya, terutama pengguna kendaraan motor vario ya, dan juga mekanik pemula ataupun yang sudah lihai, yang sudah ahlinya, sudah pakarnya. Tolong dijelaskan penyebabnya juga ya. Kalau yang sudah mahir bisa jelaskan ini penyebabnya, ini masalahnya, dan ini yang harus diganti ataupun yang harus diperbaiki. Dan buat yang awam, mudah-mudahan ini salah satu pelajaran buat kalian semua, dan juga yang pemula juga sama saja. Oke, itu saja ya dari saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba dan hati-hati pada saat pemasangan. Bye bye.